Shalom. Selamat datang di podcast STAK Terpadu Pesat Salatiga. Hari ini kita akan ngobrol satu hal penting buat kita semua yang ada di STAK Terpadu Pesat Salatiga. Hari ini kita akan ngobrol dengan tema pertumbuhan rohani dan kepemimpinan yang ada di kampus STAK Terpadu Pesat Salatiga. Jujur ya kakak-kakak, banyak mahasiswa yang ingin menjadi seorang pemimpin, seperti ketua BEM, ketua himpunan, bahkan pengen menjadi seorang koordinator dalam sebuah komunitas. Tapi pada kenyataannya, apakah rohaninya juga bertumbuh atau dia hanya pengen jabatannya yang tinggi? Nah, di sini kita sudah ada narasumber ketua BEM dan ketua si kerohanian. Mari kakak-kakak silahkan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Rianti Banangtuan. Saya sekarang semester 6 dan saya juga berasal dari NTT. Perkenalkan, nama saya Era Prananda. Sekarang saya semester 6. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memperkenalkan diri. Dan nama saya Niminun Cialiut. Saya sekarang semester 6. Saya asal dari NTT dan saya di sini sebagai moderator. Oke, di sini kita akan berdiskusi tentang beberapa hal. Dan santai saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak-kakak, apa itu pertumbuhan rohani dan kepemimpinan? Silahkan Kak Ella. Oke, pertumbuhan rohani menurut saya secara pribadi yaitu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat membangun relasi dengan baik dengan Tuhan, membangun relasi dengan erat dengan Tuhan, seperti membaca Alkitab, berdoa secara pribadi, bersaat teduh, bahkan juga kita dapat melakukan hal-hal yang itu bisa dianggap seringkali berbicara tentang kerohanian. Nah, tetapi bukan berhenti di situ saja. Jadi pertumbuhan rohani itu berbicara tentang bagaimana sih kita dapat menerapkan nilai-nilai bagi seorang pemimpin. Nilai itu penting sekali untuk diterapkan nilai kerohanian, seperti kesabaran, kasih, dan integritas dalam sebuah organisasi yang kita pimpin gitu. Nah, kalau kepemimpinan itu lebih berbicara tentang bagaimana sih kita itu dapat mengarahkan, membimbing dan dapat membawa semua orang itu, bahkan orang-orang yang kita pimpin itu sampai di tempat tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Itu berbicara tentang kepemimpinan dan pertumbuhan rohani. Oke, terima kasih Kak Ella untuk jawabannya. Silakan Kak Rini. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kakak, pertumbuhan rohani dan kepemimpinan. Nah, pertumbuhan rohani itu adalah proses kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita sudah membangun relasi kita dengan Tuhan, yang kita awalinya dengan berdoa, yang kalau di STAK ini biasa kita diajarkan untuk saat teduh, ikut ibadah Liston, dan bahkan juga kita beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita yang di pondok. Nah, ketika kita sudah berdoa bersama-sama, kita juga jangan lupa membaca firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan itu juga kita harus mengambil salah satu ayat itu menjadi pegangan kita, motivasi dalam diri kita, supaya kita bisa dalam motivasi dalam kehidupan kita dan bisa membuat karakter kita ini terus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan untuk kita terus melangkah. Dan ketika kita sudah lebih dekatkan diri dengan Tuhan, itu tidak akan berarti semakin kuat lagi hubungan kita dengan Kristus.
Nah, sedangkan sebagai pemimpin, ya tadi itu Kak Ira sudah sampaikan, menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat jabatannya sendiri, tetapi seorang pemimpin itu harus menjadi teladan dan seorang pemimpin itu juga siapkan hati untuk mau melayani dan juga mau bertanggung jawab dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin bukan hanya jabatan, tapi rohani kita juga harus bertumbuh. Jadi semuanya harus relief dan balance gitu. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjadi seorang pemimpin menurut pengalaman kakak-kakak? Mulai dari Kak Ira, silakan menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya ya, sejauh ini saya menjadi ketua di sebuah organisasi. Pengalaman saya itu seringkali saya sharing kepada orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya dalam hal memimpin. Nah, ketika saya sudah melakukan sharing, oh ternyata saya paham bagaimana sih seharusnya saya memimpin begitu. Terus bukan hanya belajar dari orang-orang di sekitar saya, tetapi saya juga membaca buku bagaimana menjadi seorang pemimpin, apa yang harus seorang pemimpin itu lakukan, dan nanti kedepannya seorang pemimpin itu apa sih yang dia hasilkan begitu. Terus seorang pemimpin itu juga harus tahan uji dengan setiap kondisi yang dia alami. Dia harus melewatinya dan dia harus kuat begitu. Dan juga bukan hanya berbicara tentang hal itu, tetapi menjadi seorang pemimpin itu kita harus memberi diri. Kita harus memberi telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah yang anggota-anggota kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi bukan hanya kita fokus dalam sebuah organisasi itu saja, melainkan orang-orang yang kita temui kita harus bisa menjadi seorang pemimpin. Itulah salah satunya menjadi seorang pemimpin. Silakan Kak Rini menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, saya akan menjawab bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Saya sendiri sekarang ini diangkat jadi ketua si kerohanian, dan jujur pertama kali menjadi seorang pemimpin itu yang awalnya saya merasa itu akan baik-baik saja, tapi berjalannya waktu menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, di mana kita akan dilatih, kita akan dibentuk, yang awalnya karakter kita yang tidak bisa untuk memimpin orang lain, tetapi disitulah pembentukan kita menjadi seorang pemimpin itu ya, kita harus siapkan hati kita untuk memimpin anggota kita. Yang tadi sudah sampaikan Kak Ira, kita menjadi seorang pemimpin itu kita harus menjadi pendengar yang setia, dan kita juga harus ketika kita sudah mengkoordinir dengan organisasi kita atau bawahannya kita yang kita sudah sama-sama memimpin, itu kita harus belajar menjadi rendah hati, dan kita juga harus menjadi teladan untuk para anggota atau organisasi yang kita bergabung dengan mereka. Dan bukan hanya saja kita tanamkan di kampus, tetapi kita juga ketika kita turun di lapangan itu kita pasti ketemu dengan orang-orang yang pengennya juga sama dengan kita. Nah, apa yang kita harus ceritakan kepada mereka? Nah, dari situ kita harus mendengarkan mereka, apa yang mereka seringkan, baru kita bisa mengarahkan. Menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya menjadi seorang pejabat yang mungkin ya selama ini kita pasti tanda kutipnya kita mendengar bahwa seorang pemimpin itu pasti harus sarjana atau sekolah dulu baru bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi menjadi seorang pemimpin itu ya kita harus belajar merendahkan hati. Ya kalau misalkan kita ibaratkan menjadi seorang pemimpin, siapapun juga di gereja pun kita juga sudah bisa menjadi pemimpin. Itu tandanya menjadi seorang pemimpin atau sebagai seorang hamba Tuhan. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk jawabannya. Saya sangat tertarik dengan jawaban kakak-kakak yang sudah disampaikan. Dan ketika kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Kakak sesuai dengan pengalaman yang kakak-kakak alami ya.
Jadi ya kalau menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal untuk kita meninggikan diri, tapi bagaimana kita melihat anggota-anggota kita. Dan kita bukan mementingkan diri sendiri, tapi kita lebih mementingkan orang lain. Gitu. Ya, jadi itu dari seri teman-teman itu saya sangat tertarik dengan apa yang menjadi jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa pemimpin itu harus bertumbuh secara rohani? Silakan Karin. Oke, dari saya, kenapa seorang pemimpin itu harus mendapatkan pertumbuhan rohani? Ya, menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki hal yang dimana integritas itu menjadi teladan. Ya, dan kita juga menjadi seorang pemimpin itu ya tidak mudah ya. Terkadang kita juga harus minta pengurapan dari Tuhan agar setiap keputusan-keputusan yang kita mengambil itu bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengambil keputusan. Tetapi kalau kita tidak mengalami karakter Kristus, berarti setiap keputusan terkadang ya kita pasti membawa emosi, ego kita itu membuat diri kita jadi ya mengambil keputusan itu pasti salah kayak gitu. Tetapi kalau kita meminta sesuatu dari Tuhan, meminta urapan dari Tuhan, maka yang tadi saya bilang ya, itu pasti semua keputusan yang kita ambil itu mendapatkan urapan, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi seorang pemimpin itu harus membutuhkan keteladanan dan mendapatkan urapan dari Tuhan. Terima kasih. Silakan Kak. Kalau dari saya, hal yang bersifat rohani itu adalah hal yang sangat penting dan menjadi suatu hal yang utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segalanya akan dipermudah seperti itu. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, Kak. Jadi ketika kita menghadapi suatu situasi yang begitu sulit, menghadapi tantangan, baik dimanapun kita berada, dan banyak tantangan yang kita alami, yang kita hadapi. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melewatinya. Dan juga ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat dengan cara berdoa. Begitu. Dan juga kita harus menerapkan hal-hal yang bersifat rohani dari tingkah laku kita, karakter kita, yang orang-orang di sekitar kita melihat juga ternyata pertumbuhan rohaninya seperti itu ya. Jadi dia bukan hanya bisa dalam hal memimpin, tetapi pertumbuhan rohaninya juga luar biasa begitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk jawabannya, dan saya sangat tertarik juga dengan jawaban kakak-kakak. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, kenapa harus rohani kita juga bertumbuh? Jadi ya kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi seorang pemimpin itu kita harus lebih mengutamakan Tuhan, karena Tuhan yang akan melancarkan segala sesuatu. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, yang terjadi banyak hal yang terjadi, kayak menjadi korupsi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya kita akan menjalani semuanya dengan sukacita dan kita tidak akan merasa lelah. Gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, apa yang menjadi tantangan menjadi seorang pemimpin dalam meningkatkan pertumbuhan rohani kita? Silakan, Kak Ella. Iya, kalau dari saya yang menjadi tantangannya itu sejauh ini saya menjabat menjadi ketua BEM di SD Angkatan Pariwisata, saya sangat sulit sekali gitu. Jadi tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama sih berasal dari diri saya secara pribadi. Nah, ketika saya mendengarkan orang-orang di sekitar saya yang seringkali mungkin kata-kata mereka itu membuat saya down. Nah, saya berpikir, oh memang saya seperti itu ya gitu. Jadi menjadi seorang pemimpin itu sangat berat sekali begitu. Dan juga tantangan yang paling sering terjadi, kesibukan. Nah,
ketika sudah sibuk, maka kita akan lupa dengan segalanya. Bahkan juga kita akan kesulitan untuk menyempatkan diri membangun relasi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi suatu tantangan bagi setiap para pemimpin, khususnya pemimpin pemula seperti saya saat ini dan baru belajar juga. Oke, ya saya mau satu pertanyaan lagi untuk Kak Era. Gimana solusinya? Karena tadi tantangannya. Gimana solusinya kakak menghadapi tantangan itu? Kalau saya secara pribadi ya, yang pertama saya akan belajar manajemen diri secara pribadi, bahkan juga belajar untuk membagi waktu begitu. Jadi ketika ada waktu luang saya tidak menyempatkan untuk beristirahat. Nah, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan, nah itu yang saya lakukan. Gak apa-apa saya nggak istirahat, yang penting apa yang menjadi tanggung jawab saya sudah selesai begitu. Dan juga tipsnya itu selalu melakukan evaluasi dengan diri secara pribadi. Begitu. Apakah ketika saya mengambil suatu keputusan itu sudah benar atau sudah tepat? Demikian sebaliknya. Kalau misalnya suatu keputusan kita yang kita ambil itu tidak pasti, tidak benar dan tidak tepat, itu akan berimbas kepada orang-orang di sekitar kita juga. Jadi tips yang paling pertama ya kembali lagi kita harus bisa membangun relasi dengan Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi tantangan kita, apa yang menjadi pergumulan kita saat kita menjadi ketua dan bahkan saat kita dipercayakan dalam memimpin suatu organisasi atau apapun itu. Jadi salah satunya itu hal yang paling utama kita harus berdoa begitu. Terima kasih. Silakan Karin. Apa yang menjadi tantangan ketika kakak menjadi seorang pemimpin? Oke, yang pertama itu ya kita tahu ya kalau di daerah ini saya menjadi seorang pemimpin sebagai si kerohanian ya. Pertama itu tantangannya itu ya pasti membuat jadwal ya teman-teman, itu sangat apa ya, karena harus kita melihat teman-teman kita ketika kita sudah membuat jadwal pasti ada yang komplain, Kak, saya nggak mau di bagian ini, saya nggak mau di bagian ini. Tetapi saya berusaha menanyakan kepada mereka kenapa kalian nggak mau di bagian ini. Jadi itulah tantangan bagaimana saya harus menghadapi menjadi kepemimpinan saya sebagai si kerohanian yang saya hadapi ya itu membuat jadwal. Pasti ada teman-teman yang tidak mau di bagian ini dan saya harus memperbaiki. Dan yang kedua itu terkadang miskom dengan sesama teman-teman saya, dan solusinya untuk saya mengatasi menjadi seorang pemimpin itu, yang saya bisa mengatasi itu ya pasti saya akan menanyakan mereka kenapa kalian nggak bisa di bagian itu dan apa yang membuat diri kalian sampai kalian nggak bisa mau melayani. Dan kalau bersama teman-teman tim saya pasti kami akan evaluasi bersama. Kami akan mengevaluasi bersama dan pasti berat sih, tapi saya akan duluan dalam pribadi saya akan minta tuntunan dari Tuhan agar setiap kata-kata yang saya mempertanyakan ke mereka atau evaluasi yang saya memberikan kepada mereka ya bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Terima kasih. Ya, jadi ya saya menyimpulkan kalau dari pertanyaan ini dan dari jawaban kakak-kakak bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal kekuasaan, tetapi kita menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin anggota kita dan banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi buktinya ada solusinya gitu. Jadi ya kalau kita bersama Tuhan pasti selalu ada solusi. Nah, kita akan masuk ke dalam pertanyaannya kelima. Bagaimana menurut kakak-kakak yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk bertumbuh secara rohani? Boleh kasih beberapa tips dari Kak Era. Kalau dari saya ya kembali lagi kita harus bisa mengatur waktu. Di tengah kesibukan yang ada kita harus
menjadwalkan satu waktu sehingga kita itu dapat berdoa, kita dapat merenungkan firman Tuhan, dan bahkan kita dapat menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, itu juga salah satu tips yang seringkali saya lakukan, dan juga saya selalu mengevaluasi diri kita tadi, mengevaluasi diri apakah yang saya kerjakan, apakah yang saya lakukan, ketika saya mengambil satu keputusan, apakah itu sudah tepat. Nah, itu kembali lagi saya mengevaluasi diri sendiri. Ketika saya sudah mengevaluasi diri sendiri, saya juga akan bertanya kepada anggota-anggota saya, apa yang saya lakukan ini menurut teman-teman pantas nggak sih begitu. Nah, setelah saya mendapatkan satu jawaban dari mereka, saya kembali lagi, ternyata saya nggak harus seperti ini begitu dalam mengambil keputusan. Jadi kita disadarkan kembali ketika kita sudah lari di jalan yang tidak benar begitu. Ketika kita sudah mulai mengambil keputusan yang kurang tepat, dan juga seringkali saya bertanya dan sharing kepada kakak-kakak mentor, khususnya di staf terpadu pesan ini ada mentornya Kak. Nah, jadi saya seringkali sharing sama mereka ketika saya nggak bisa, saya nggak tahu bagaimana begitu. Jadi ketika saya sudah terbuka dengan mereka, maka saya mendapatkan solusi begitu. Oke, silahkan Kak Deni memberikan jawaban. Oke, kalau dari saya yang pertama, ya dari pembahasan kita yang pertama, yang tips yang paling baik itu ya pasti kita jangan lupa berdoa, dan yang kedua itu kita juga sebagai seorang pemimpin ini juga pasti kita akan membutuhkan seorang yang bisa memimpin kita seperti mentor kita yang ada di pondok. Dan yang kedua itu, yang ketiga itu kita juga harus mengevaluasi diri kita kalau menjadi seorang pemimpin itu. Dan yang keempat itu kita juga harus terlibat dalam sebuah komunitas, bukan hanya di organisasi BEM, tetapi di berbagai organisasi yang ada di kampus, dan bahkan ketika kita di tempat pelayanan itu juga kita harus terlibat dalam setiap pelayanan. Dan yang terakhir, kita sebagai pemimpin itu juga kita akan membutuhkan kesehatan yang baik. Itu dari saya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menjawab. Saya menyimpulkan bahwa kita harus membagi waktu, terus kita mau untuk dievaluasi oleh orang lain, karena kita tidak bisa mengevaluasi diri kita sendiri, tapi kita butuh orang lain. Gitu. Jadi kakak-kakak di STAK kita bukan cuma dipanggil menjadi mahasiswa yang pintar, bukan cuma menjadi organisator handal, tetapi dipersiapkan sebagai pemimpin yang bertumbuh secara rohani. Yang pertama itu bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua itu kuat dalam karakter, dan yang ketiga itu siap melayani. Karena pada akhirnya jabatan kita akan selesai, tapi karakter kita akan dibawa seumur hidup. Saya tutup dengan satu pertanyaan refleksi. Kalau hari ini kakak-kakak diberikan tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, apakah orang tetap melihat Kristus dalam hidupmu? Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.